Shalom, selamat pagi, jemaat terkasih di dalam Tuhan. Kita memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Seberapa pun kita yang ada, saya sudah kita bangkit berdiri. Kita akan memulaikan ibadah kita. Kita akan mengangkat lagu pujian penyembahan kita lebih dalam lagi. Kami rindukan Tuhan dengan segala pengucapan syukur yang dapat kami datang pada pagi hari ini. Untuk kami diberkati oleh kebenaran
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas segala kebaikan-Mu ya Bapa yang Kau berikan bagi setiap kami ya Bapa, sehingga kami masih boleh ada sampai dengan saat ini. Semuanya karena kasih permohonan yang daripada Engkau. Terima kasih Bapa untuk pengampunan dosa yang Kau berikan, Kau yang telah melayakkan kami ya Bapa, untuk kami selalu berada dekat di hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa bagi jalan ibadah kami pada pagi hari ini, seberapa pun kami yang ada ya Bapa. Biarlah Kau hadir di tengah-tengah ibadah kami ya Bapa. Engkau yang mengurapi setiap kami yang ada pada pagi hari ini ya Bapa. Engkau yang akan memberkati jalan ibadah kami dari waktu kami lahir Yesus Tuhan, kami tahu di dalam Engkau ada kuasa, demi kuasa Yesus Tuhan yang memampukan kami untuk kami dapat tetap kuat Yesus Tuhan di dalam segala badai pencobaan kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati juga kami pada pelayan ya Bapa pada pagi hari ini yang lain Engkau. Kiranya Kau menguduskan setiap kami ya Bapa. Bahkan lebih pelayanan kami ya Bapa tidak akan pernah sia-sia di dalam Engkau. Kau juga memberkati ya Bapa hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa, karena kami tahu Yesus Tuhan kebenaran yang katakan beliau semuanya boleh bersama daripada Engkau ya Bapa. Terpujilah Bapa, terpujilah-Mu Yesus. Kami serahkan semuanya yang dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Kami mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini dengan segala penuh ucapan syukur. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bersama dulu kembali. Shalom, selamat pagi. Selamat pagi. Sambil duduk kita akan mengangkat lagu pujian kita. Bangkit serukan nama Yesus. Bangkit mengatakan kuasa.
hari ini ya, masih ada semangat nggak untuk kita pada pagi hari ini memuji memuliakan Tuhan? Amin. Amin. Berapapun kita yang ada ya dan menyuruhkan semangat kita untuk kita membesarkan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan, sebab kasihnya begitu besar bagi kita. Jika masih ada semangat kita untuk kita dapat memuji memuliakan Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri kembali. Ini sedikit lagu baru ya, tapi liriknya enggak sulit kok. Saya persilakan membuka ruang kesaksian. Jika ada yang ingin menyaksikan kasih kemurahan Tuhan di sepanjang minggu ini, ada? Ada? Tidak ada? Tidak ada? Selanjutnya saya undang pujian dari kaum pria untuk maju ke depan memuji memuliakan Tuhan. Yang merasa pria, mari saya undang untuk maju ke depan.
gereja. Kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik buat pengumpulan gereja pelayanan tempat ini. Tapi kita akan persembahan, kita akan mengambil suci, kita berdiri pada dari hati. Hey
kasih boleh atas dengan saat ini semuanya karena kasih kemurahan akan Engkau semua meliputi kami ya Bapa. Glory, 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 glory Yesus Tuhan akan mampu kami membalas segala kebaikan-Mu ya Bapa. Untuk pengorbanan yang Kau berikan untuk menebus setiap dosa dan segala pelanggaran kami ya Bapa. Kami yang dikuatkan ya Bapa. Oleh karena kebaikan-Mu ada atas kami Yesus Tuhan sampai dengan saat ini ya Bapa. Kasih kemurahan-Mu selalu ada bagi setiap kehidupan kami Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kami diberkati ya Bapa. Kehidupan kami diberkati oleh Engkau. Kami bersyukur ya Bapa. Kami berikan yang dahsyat, kami berikan yang luar biasa yang memampukan kami untuk kami dapat berjalan Yesus Tuhan melewati badai percobaan di dalam setiap kehidupan kami Yesus. Haleluya Yesus. Kami akan percaya Bapa bersama Engkau. Kehidupan kami tidak pernah sia-sia ya Bapa. Di dalam Engkau kami merasa aman Yesus Tuhan. Kami nyaman di dalam nama sayang-Mu Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Dalam kasih Kristus nanti saya minta Ide yang memimpin doa untuk Tuhan dan Bapak. Bapak yang baik, kalau pada pagi ini kami boleh berkumpul bersama-sama, kami boleh naikkan pujian kami, kami boleh naikkan penyembahan kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik, Kau baik, Kau baik, Kau sungguh baik buat setiap kami Tuhan. Kami mengucap syukur kalau Kau ada boleh atas setiap kami, Kau merawat kami, menjaga kami, Kau berjumpa dengan kami pagi ini Tuhan. Kami tahu Tuhan itu semua karena kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang besar atas setiap kami. Kami andalkan Kau di dalam hidup kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan untuk hari-hari kami, untuk kehidupan kami, untuk apapun Tuhan. Oleh karena itu pagi ini kami mau menyembah Kau, meninggikan Kau, mengagungkan Kau, memuliakan Engkau. Sebab Kau Allah yang patut kami agungkan, patut kami tinggikan Tuhan. Terima kasih ya untuk kehadiran-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih Engkau tidak ada yang melewati Tuhan setiap kami. Engkau yang mengasihi kami, menjamah kami, melawat kami. Engkau yang sudah menyembuhkan luka kami, Engkau sudah menyembuhkan sakit kami, Engkau sudah menghalau segala sakit penyakit di dalam kehidupan setiap kami. Dan kami percaya Tuhan masalah kami Tuhan, Tuhan sudah bukakan jalan pagi ini. Dan kami percaya Tuhan pengharapan kami gak sia-sia sama Engkau Tuhan, karena Engkau Allah kami, pemilik hidup kami Tuhan. Terima kasih kalau kami sudah naikkan syukur kami, persembahan kami, Kau yang memberkati setiap kami, kecil besar apa yang kami sudah berikan Tuhan, membalas dan memberkati ya Tuhan. Terima kasih juga kalau sebentar kami akan mendengarkan pesan Tuhan, berbicara lampau atas setiap kami satu persatu Tuhan, agar kami mengerti firman-Mu dan kami melakukannya, bahkan kami menjadi pelaku firman Tuhan. Kami minta pengurapan turun atas setiap kami, atas hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Engkau menutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah Yesus, membakari kami dengan malaikat surga-Mu, bahkan menjauhkan dari segala hal yang bukan berasal daripada-Mu Tuhan. Bahkan Tuhan gereja ini dikuduskan, disucikan, kami semua dikuduskan, disucikan, dan kami menghalau segala Tuhan roh-roh yang bukan berasal daripada Engkau Tuhan. Dan kami mau fokus mendengarkan firman Tuhan, karena pengurapan Kau sudah turun atas setiap kami, atas hamba-Mu yang kami menyampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi ini kami mengucap syukur dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya persilakan Dalam puji Tuhan, selamat hari libur nih ya. Mulai liburan bertanya semua. Anak-anak sudah pada ngumpul? Tadi sudah pada ngumpul belum? Belum, udah ngumpul, udah. Iya kan? Izinkan saya menyanyikan sebuah lagu, libur telah tiba. Hore, hore.
dompet mama yang habis kalau libur telah tiba. Apalagi anak-anak itu kan selalu apa yang mereka tidak pernah makan di luar kota, ketika pulang ke rumah mama papa langsung request, ya enggak? Langsung request, jadi begitulah kira-kira. Mama mertua saya juga begitu sampai saya bilang begini, Elis, apa? Nanti kita masak rendang daging ya, di Bogor dagingnya bagus. Iya deh, Mama. Berapa mas kilo? 150.000. Kita mau beli berapa kilo? Ya, 4 kilo cukup lah. 4 kilo cukup. Kalau 1 kilo itu kalau orang Batak bikin, kata dia rendangnya 1 kilo daging itu makanya harus buat lebih baik. Udah kelapa sama rendang itu udah tahu di pengeluaran ya. Belum bumbunya, belum capeknya, kebirinya, sampai saya pegel badan tuh. Nanti kita kalau pada ngumpul saudara-saudaramu di sini, jadi kita makan enak, makan rendang. Bikin ketupat, beli ketan Paris. Apa tuh ketan Paris? Aku tahu bukan Paris ya. Kalau dia katanya beli ketan Paris, ketan yang terbaik. Nanti direbus pakai apa ya? Santan. Aduh udah di santan, minum buat kolesterol dari sini. Dan di situ, jadi mempersiapkan segala sesuatu untuk yang terbaik. Seperti hari ini Bapak dan Ibuku, saudara-saudaraku mempersiapkan hari yang terbaik. Walaupun lagi libur mungkin malas bangun, tapi jam 7 sih gerejanya. Selamat datang Kak, Shalom. Saya ini tak rindu yang tak terrealisasikan. Mau ke Suka Selamat takut nggak ada orangnya. Oleh penjelajah. Kabar-kabar ya kan, kita bisa main ke Suka Selamat ya, lihat-lihat keadaan di sana. Kita juga menghirup udara yang segar, ya. Lalu berkati kita mendengar tentang mezbah. Mezbah adalah tempat persembahan, sebuah tempat persembahan korban di zaman dahulu. Biasa juga disebut tempat peringatan untuk mengingat kembali suatu masa, suatu pengalaman, suatu pertemuan pribadi. Biasanya antara manusia ciptaan Tuhan dan Sang Pencipta. Orang-orang di zaman dahulu sudah tahu cara mempersembahkan sesuatu sebagai satu peringatan, sebagai satu penghormatan, sebagai satu rasa ucapan syukur, sebagai satu momen di mana mereka bertemu dengan Sang Pencipta lewat kejadian-kejadian yang maha dahsyat. Orang-orang zaman dahulu, nenek moyang kita bukan pelaut ya, nenek moyang kita bukan pelaut, tapi nenek moyang kita adalah Abraham, Ishak, dan Yakub. Keturunan bangsa Israel membuat satu mezbah sebagai tanda ucapan syukur, tanda peringatan, tanda penghormatan, tanda penundukan diri di atas segala yang ada di dalam dunia ini. Kalau bangsa-bangsa dulu, mereka membuat mezbah berupa dari batu, dan mezbah itu dibikin ditumpuk dengan sederhana. Nggak ada itu mezbah keramik pakai granit, nggak ada ya saudara. Jangan harap itu terjadi zaman dahulu. Tapi mezbah itu dipilih dari batu-batu yang ditempel dengan tanah, dan mezbah itu merupakan satu tempat di mana apapun yang dicurahkan di mezbah itu, dipersembahkan ke mezbah itu, menjadi satu peringatan, satu ucapan syukur, satu tanda, satu hal yang mengindahkan dia bahwa inilah Tuhan yang kusembah. Penghormatan yang luar biasa terjadi bagi orang-orang di zaman dahulu untuk mezbah Tuhan. Kita akan baca Kejadian 12 ayat 8. Kejadian 12 ayat 8. Di situ kita akan lihat Abram sebelum dia menjadi Abraham. Ya, dia sudah tahu persis apa yang harus dia kerjakan. Kejadian 12 ayat 8 kan? Emang enggak, Pak? Enggak. Ya.
Kayaknya belum sahur nih. Kemudian ia atau Abram pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai sebelah timur. Lalu mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Abraham ketika dia sampai di satu tempat dan ketika dia merasakan begitu besar hadirat Tuhan, pertolongan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan atas hidupnya, dia langsung mendirikan satu mezbah. Dan di Kejadian 12 ayat 8 ini orang pertama kali memanggil satu nama, yaitu Tuhan, Yahweh, Pencipta, pemilik kehidupan. Kita akan baca lagi Kejadian 13 ayat 4. Abraham di antara Betel dan Ai juga. Kita akan baca dua saksi ini, akan kita lihat di tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abraham memanggil nama Tuhan. Ketika perjalanan Abraham yang pertama, dia sudah bikin mezbah. Perjalanan Abraham yang kedua, dia tetap membuat mezbah. Dan hal itu tidak berhenti pada Abraham saja. Kejadian 26 ayat 25, kita akan lihat pada keturunan yang kedua, yaitu keturunan bernama Ishak. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu surga. Salah. Kejadian 26 ayat 5. Di situ ada mengenal hambanya menggali sumur, lanjut ayat 27. Ayat 5 ya. Ayat 5 ya Pak. Coba Mama dibantu dulu. Apa Mama salah ketik? Ada ayat berapa? Karena Abraham telah mengambil masa dia kita bukan juga. Bentar, Mama dibantu ya Pak. Kejadian, Mama taruh catat dalam buku. Kejadian 26 ayat 25, Kejadian 12 ayat 8, Kejadian 13 ayat 4 udah ya Kak? Ya, Kejadian 26 ayat 25 Pak, ada ya? Sesudah itu Ishak, ya betul. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan, yang memasang kemahnya di situ dan hamba-hambanya menggali sumur di situ. Jadi ketika Abraham sudah memiliki keturunan, dia pun mengajarkan hal yang sama. Untuk bersyukur, untuk dia mengingat, untuk dia memberi, untuk dia berkorban, untuk dia selalu mengucap syukur dan memberi yang terbaik bagi Sang Pencipta melalui ucapan Abraham terhadap Ishak, pengajaran Abraham terhadap Ishak. Kalau orang Batak bilang apa? Kalau malam tahun baru itu 31, apa namanya? Selalu memberikan wejangan nasihat panjang banget. Tapi itu kan menjadi kekuatan loh. Itu yang menjadi kekuatan. Walaupun ada yang lagi bercanda, ada yang lagi nangis, tapi itu menjadi kekuatan. Dan saat disitulah kita bisa menegur. Anak-anak ditegur orang tua pun ditegur anak. Ya mama jangan gitulah, gitu ya. Slow tapi masuk. Waktu-waktu itu mandok hatta, ya. Mandok hatta itu mereka ngobrol. Orang tua juga tertegur, anak-anak juga tertegur, walaupun panjang sampai pagi nggak apa-apa, yang penting kita habis dimakan kenyang. Jadi ada ucapan Abraham kepada Ishak. Hal ini diberikan kepada Ishak sebagai keturunan kedua dari Abraham supaya apa? Perkataan firman Tuhan, supaya ucapan syukur, perbuatan itu tidak berhenti. Kejadian 33 ayat 20. Coba Kejadian 33 ayat 20. Ia mendirikan di situ dan dinamainya itu Allah Israel ialah Allah. Naik ke atas 19 Kak. Siapa yang mendirikan mezbah lagi? Kemudian diberinyalah dari anak-anak Hemor bapak Sikem 9 tanah, dan tempat itu yang memasang kemahnya dengan harga 100 kesit. Kehilangan sih.
makan. Padahal dia doyan makan banget anak-anaknya itu. Ayam mamanya. Dia makan banget. Kalau terlambat makan ngamuk. Di sini Ishak mengajarkan kepada Yakub. Karena lagi nih Kak, ayat 18 nggak ada nama Yakubnya ya Kak. Nah, di sini ayat 18, 19, 20. Dalam perjalanan dari Padang Aram sampailah Yakub dengan selamat. Jadi bukan dengan mau selamat ya, tetap sendirian. Ya, dengan selamat itu bukan dengan mau selamat ya. Di Sikem, di tanah Kanaan. Lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu, ayat 19, lanjut sampai 20. Kemudian dibelinya dari anak-anak Hemor bapak Sikem sebidang tanah, tempat yang memasang kemahnya, dan dengan harga 100 kesita. Jadi yang ada yang namanya kesita itu nama harga itu ya, kayak dolar gitu, ada nama rupiah atau mata uang. Dan mendirikan mesbah ke situ dan namanya itu Allah Israel. Ialah Allah. Jadi keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, keturunan generasi orang percaya, selalu membuat mesbah. Mesbah adalah tempat persembahan korban. Mesbah adalah tempat ucapan syukur. Mesbah adalah bukti nyata niat kita terhadap Tuhan yang sudah menyertai kita. Tanda penghormatan tertinggi yang kita berikan kepada Tuhan. Masalahnya saudara, sudahkah di akhir zaman ini kita bikin mesbah? Saudara bisa bikin mesbah pagi boleh, bisa bikin mesbah malam boleh, mesbah doa boleh. Apalagi momen-momen liburan, gandeng anak-anakmu, menantumu, cucu, ayo kita berdoa. Nggak usah 2 jam setengah seperti ibadah. 10 menit jangan masuk persembahan udah selesai dari doa. Setengah jam deh, gandengi anak-anakmu, menantumu, ada cucu-cucumu, ayo kita bikin mesbah. Masalahnya rumah tangga, keluarga-keluarga itu sudah tidak lagi mengabaikan, sudah tidak lagi mengindahkan satu persekutuan secara iman. Yang dibesar-besarkan hari-hari ini, yuk makan ke sana, beri ke sana, belanja ke situ, beri ke situ, mancing ke sini, beri ke sini, berenang ke sana, yuk berenang ke sini. Tapi sudah tak ada tahu. Satu lagi ke mall, pulang. Ke mall yuk, duduk ke mall. Biar hanya makan KFC kita ke mall, duduk ke mall bareng. Tapi kadang-kadang kita lupa. Kita bawa anak-anak kita, menantu kita, cucu kita, bergandengan tangan berdoa. Kadang-kadang kita lupa kita gandeng suami kita untuk berdoa. Angel, engkau mah bapak mah susah kalau soal doa. Saudara, saya mengalami satu keajaiban doa yang luar biasa. Kenapa saya biasakan sebelum tidur berdoa sama-sama? Itu si Moses paling senang kalau doa sama-sama. Saya juga paling senang karena cepat tidur. Penyembahan 22 kali dia udah langsung tepan. Karena ngantuk, mendayu-dayu. Ayo, kekuatan kita ada zaman ini cuma doa. Jangan anakmu terpental kemana. Engkau ada di gereja, anakmu terpental kemana entah ngapain. Ayo. Kenapa? Berkat tercurah ketika seseorang itu mengorbankan sesuatu di atas desa. Keberanian tercurah, kekuatan tercurah, kesehatan tercurah, semua kebaikan, semua damai sejahtera, sukacita itu tercurah ketika Anda dan saya berdoa. Apalagi kalau berdoanya bareng-bareng. Bangun mesbah, bangun. Saudara mungkin pagi nggak bisa doa masing-masing. Kalau di pastori sih bisa pagi doa masing-masing. Tapi kalau di rumah kan kalau nggak bisa buat itu kemana doa. Malam sudah selesai semua dari
kelihatan. Ayo, gandeng istrimu, gandeng suamimu, gandeng anakmu berdoa. Karena hari-hari ini kita kerja juga kita nggak dapat banyak, saudara. Kita buka toko dari pagi sampai malam juga belum tentu dapat banyak karena saingan kita banyak. Kita kerja dari melek mata nih sampai matanya tertutup lagi. Kelolahan tidak dapat banyak. Kenapa? Engkau dan saya tidak memberkati Tuhan dulu dengan pujian penyembahan, dengan doa-doa kita. Kita tidak menyenangkan hati Tuhan dulu. Gimana mau untung? Yang ada buntung. Kesulitan perekonomian sekarang akan semakin parah. Tetapi saya percaya ketika Anda berdoa, kita menutup celah kerugian. Kita menutup celah segala apa yang membuat kita tidak mendapatkan. Firman Tuhan katakan kok, jerih payahmu tidak akan menghasilkan apa-apa. Hanya Tuhan yang memberkati dengan kekayaan. Jadi saudara, jangan lupa itu. Buat mesbahmu juga di rumah. Papa buat mesbahmu di rumah. Tuhan akan membuat engkau menjadi imam dan raja di rumahmu. Bukan raja yang abokin ya. Bukan raja yang segala cukup dan segala ada. Makan ada, kopi ada, snack ada. Emang lagi family gathering. Ada snack, ada kopi, ada makan, ada kue. Nah, saudara. Iya, saya. Ibu-ibu, ayo Bu. Ibu-ibu di sini rajin, saya percaya. Rajin ibadah, rajin doa. Ayo Bu. Satu hal, engkau belum berhasil mengajak bapak-bapakmu berdoa. Yuk. Pak Eri kalau pulang kerja jam 1 malam masih mandi, masak air panas, mandi. Karena kami nggak pakai water heater, pakai keret. Mandi, habis mandi dia pakai baju. Pak, kita berdoa dulu. Karena kami jauh sih. Kita jadi dari sekarang rumah di Gunung Sindur. Semua pekerjaan adanya di Tangerang, jadi jaraknya memang jauh. 2 jam, 3 jam setengah perjalanan. Kirim-kirim barang masuk ke rumah makan. Tapi, ayo kok berdoa. Kalau dia lama-lama dia nangis juga. Ayo berdoa. Anak-anak udah tidur, kita berdoa. Kita jagai keluarga kita dengan mesbah. Kita lindungi keluarga kita dengan mesbah. Karena satu saat kekuatan kita tidak bisa menjaga kita. Kemampuan kita tidak bisa menjaga kita. Keuangan kita tidak bisa menjaga kita. Sebab itu kita butuh mesbah. Esra pasal 3 ayat 1 sampai 7. Ini juga masih tentang mesbah di perjanjian lama. Saya akan bacakan buat saudara Esra pasal 3 ayat 1 sampai 7. Inilah Esra. Dia mendirikan mesbah di situ dan dinamainya itu Allah Israel. Oh, ini kejadian Kak. Oke Kak. Esra 1 ya, cek. Mama gak usah baca di HP ya. Kita baca, kita telah bersama-sama Esra 3 ayat 1. Ketika tiba bulan yang ke-7, setelah orang Israel menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di Yerusalem. Maka mulailah Yosua bin Yosadak beserta saudara-saudaranya para imam itu dan Zerubabel bin Shealtiel beserta saudara-saudaranya membangun mesbah Allah Israel untuk mempersembahkan korban bakaran di atasnya, sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab Taurat Musa abdi Allah. Lanjut. Mereka mendirikan mesbah itu di tempat semula sesungguhnya mereka ketakutan terhadap penduduk negeri. Lalu mereka mempersembahkan di atasnya korban bakaran kepada Tuhan, korban bakaran waktu pagi dan korban bakaran waktu petang. Mereka juga mengadakan hari raya pondok daun sesuai dengan apa yang ada tertulis dan mempersembahkan korban bakaran hari demi hari menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan, yakni setiap hari menurut yang ditetapkan untuk hari itu. 5. Dan sejak itu diadakan korban bakaran yang tetap, juga
mempersembahkan persembahan sukarela kepada Tuhan. Ayat 6. Sejak hari pertama bulan yang ke-7, hari pertama bulan yang ke-7, berarti bulan ke-7 Juli ya, mereka mulai mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan, namun dasar bait suci Tuhan belum diletakkan. Ayat yang ke-7. Lalu mereka memberikan uang kepada tukang batu, tukang kayu, sedang kepada orang Sidon dan Tirus makanan, minuman, dan minyak, supaya orang Iran itu membawa kayu aras dari Libanon sampai ke laut dekat Yafo, seperti yang telah diizinkan kepada mereka oleh Koresh, raja negeri Persia. Ada seorang nabi kecil bernama Ezra. Dia tinggal di pembuangan di Babel. Mesbah ini terkenal dengan nama Mesbah 70 tahun penjajahan di Babel. Karena apa? Orang Israel hidup dalam perbudakan di negara orang, sehingga peribadatan itu tidak bisa dilaksanakan. Tetapi Ezra dengan berani dia mengadakan mesbah. Dia membuat mesbah, dan apa yang tertulis di Alkitab dia kerjakan. Dikatakan Ezra itu membuat mesbah bersama orang-orang Israel, bersama imam-imam di sana dengan rasa ketakutan. Karena mereka ada di dalam penjajahan, mereka ada di dalam perhambaan. Tetapi sebagaimanapun hebat penderitaan Ezra dan imam-imam dan bangsa Israel pada saat itu, mereka memulai sesuatu yang baru. Mereka merindukan pemulihan yang baru. Mereka menginginkan ada rumah Tuhan untuk dibangun. Kalau kita lihat di daerah-daerah pinggiran, jangan pinggiran karena masih susah bikin gereja, saudara. Lebih baik bikin karaoke, acip, cepat intinya turun. Dan begitu karaoke-nya buka, yang dilihat orang gereja semua yang di situ, bapak-bapaknya. Awas ya, saya tarik lah, pulang. Lebih baik itu di Tenggara tuh, tempat nongkrong karaoke tuh nggak 1, 2, depan yang jalan kenangan itu ada. Saya bilang sama suami saya, ini apa ya Pak? Itu karaoke. Karaoke apa? Ya karaoke itu yang itu orang nyanyi itu sama bapak-bapak muda pulau. Lampunya kelap, tapi nanti satu waktu saya sidang. Kalau ada bapak-bapak gereja di situ, awas ya. Saya kawal itu, Pak polisi sekalian, keren. Awas, siap-siap. Ternyata apa itu orang yang amat, kalau gereja satu jadi orang beribadah, satu gereja jadi 3. Tapi mereka udah 3 kok, pas saya jadi ngitungin karaoke. Jadi dengan penuh ketakutan kita membangun sesuatu yang baik. Tapi di balik itu semua ada kuasa Tuhan yang mengerjakan. Asal apa? Kita benar-benar pilihannya mau bikin mesbah buat Tuhan. Seperti Ezra, para imam, mereka mengumpulkan uang, mereka mengumpulkan minyak, mereka mengumpulkan makanan dan minuman, supaya ada orang yang bisa dibayar untuk membawa kayu aras di Libanon, kayu yang kuat. Kita ini loh kayunya Tuhan. Kita ini pohon-pohon kehidupannya Tuhan. Kita harus seperti aras di Libanon yang kuat untuk membangun rumah Tuhan, untuk membangun mesbah Tuhan. Bukan kita jadi orang-orang yang cemen. Ada sesuatu yang akan Tuhan kerjakan bagi saya dan saudara lewat setiap proses kehidupan, lewat setiap didikan. Kalau saya ngomong keras, kemarin Bapak Simanjuntak saya tegur minggu lalu karena apa? Dia pengen pergi survei ke Trisi. Katanya dia mau survei gereja Trisi, katanya nggak punya gembala di sana. Kau nggak punya gembala di sana? Di Trisi. Punya kan Mas Rium kan? Kamu dari siapa? Dapat kabar di sana tidak ada gembala dan saya mau survei ke sana. Saya mau bawa mobil ke sana, saya mau survei Bu Gembala. Karena tidak ada
beleng sana. Kereta beleng GB2. Kamu diterima, saya jebol. Pantangin begitu. Ini macam-macam. Pelayanan itu ada tata keramanya, ada MD, ada MW yang akan mengatur di mana hamba-hamba Tuhan datang untuk melayani. Walaupun jemaat boleh ganti, pendeta tidak boleh ganti GPDI. SK-nya ada, surat kerjanya ada dari MD. Kan sembarang saya mau jadi gembala di sana. Lu siapa? Itu bangun gereja, tapi bukan di tempat orang lain, amin. Dan tata kerama itu, kesopan santun itu harus ada, harus ada. Akhirnya dia pamit, puji Tuhan. Saya bukan hamba Tuhan yang seenaknya bikin begini. Ya. Kayak saya independen. Beredar ke rumah seluruh orang Batak, dari setiap marga dia apal. Saya aja kagak apal. Yang mana imannya? Saya punya bapak tua Stefanu, kaya orangnya, mengantar kami ke Trisi pakai mobil. Capek deh ketemu orang, capek ketemu orang gitu. Layanan cuma hidupnya. Ibrani 9 ayat 11 sampai 15. Ibrani 9 ayat 11 sampai 15. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Lanjut sampai 15 ayat. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan dipercikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Ayat 15, 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal, roh Allah yang kekal, telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah, kepada Bapa, sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ayat 15. Karena itu ia adalah pengantara dari satu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian yang kekal yang dijanjikan, sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Inilah Adam kedua. Dia yang mengorbankan dirinya sendiri sebagai ganti korban di atas mezbah, korban binatang, korban curahan minyak, korban anggur, korban tepung, korban segala macam yang dikorbankan oleh bangsa Israel, digenapkan melalui penyalipan Tuhan Yesus Kristus. Ialah korban mezbah yang paling luar biasa sepanjang umur dunia ini. Bentar lagi kita akan merayakan Paskah. Walaupun kita tidak merayakan hari-hari seperti mereka 40 hari puasa, Rabu Abu dan lain sebagainya, tetapi biarlah di hati kita ini loh, pelayanan Dia di atas kayu salib merupakan pelayanan mezbah yang sempurna, yang sempurna. Inilah mezbah yang Dia dirikan untuk kita. Inilah mezbah yang Dia bikin untuk kita, dan korbannya adalah dirinya sendiri.
dia sudah genapi. Mari momen-momen awal kita mau Paskah ini ya, jangan ingat telur asinnya. Jangan ingat kita mau ke Joyland main sama anak-anak kita. Jangan ingat dimintain janji imannya dan hati kita kesel. Mama Elis minta janji iman dulu. Daripada saya minta janji palsu, mendingan saya minta janji iman kan? Apalagi kalau saya minta janji manis. Saudara nggak manis, saya diabetes. Kebanyakan makan janji manis. Mari kita menapaki hari-hari ini. Ingat selalu salib Tuhan. Kita jadi mesbah juga di hadapan Tuhan, korban kita yang terbaik buat Tuhan. Jangan biarkan sesuatu menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Saudara, ada satu orang di gereja sini yang nggak diajak joget, nggak diajak ngedance pindah gereja. Kalau saya nggak diajak joget, nggak diajak ngedance, kebenaran sipil kelara, kakiku sakit. Ngambek. Dan ngambek itu nggak cerita sama saya. Harusnya kan kalau anak TK gitu kan ya, ibu guru aku tuh nggak diajak ngedance, ngomong dong. Dia saya bilang, ayo nak, ikut dance, sama-sama. Ngambek. Kalau saya mau pindah gereja, saya nggak diajak ngedance. Padahal dia ngedance di TikTok, penuh tuh FYP-nya. Ya Tuhan, sampai segitunya. Ya dia bilang sama saya, nanti saya taruh kan dia paling ngedance, paling depan. Saya mau dari deh baju kostumnya, biar dia tambahin hati. Apa nggak tahu deh. Bener dong. Jangan kayak gitu, jadi kita menghalangi kita datang beribadah, datang bersekutu dengan Tuhan, datang bersekutu dengan jemaah. Disuruh mau ngedance. Jangan. Jangan saudara. Yang gitu-gitu nggak usah remeh-remeh. Nggak ada harganya. Kamu mau ngedance, ayo kamu mau ngedance. Kalau saudara nggak datang ngedance, saudara bikin saingan. Mana motor? Gitu loh. Jadi nanti ngedance sama motor kita semua yang menang siapa? Jangan pesan begitu. Ibu itu mainnya sama itu aja. Aku nggak diajak main. Nggak seumur lagi. Ya udah. Kalau kita diajak main sama Revi sama Aca mau? Nggak seumur. Kalau mereka ayo Aca, Revi, kita makan di mana? Jajan di mana? Itu bagian kita. Bukan kita main bocah doang. Bukan. Jadi jangan hal begitu saudara. Kita benar-benar momen-momen kita ini saat ini kita harus tahu diri dan tahu umur. Ada masalah kayak bocah cilik. Ya, jangan. Apalagi momen-momen Paskah ini, buanglah semua yang menghalangi kita untuk berhubungan dengan Tuhan. Buanglah segala sesuatu yang menghalangi kita untuk melayani Tuhan. Buanglah segala sesuatu yang menghalangi kita dekat dengan saudara seiman kita. Please. Cukup. Karena dia sudah berkorban untuk kita. All out, segalanya. Roma 12 ayat 1. Dari ayat terakhir kita akan baca sama-sama ayat ini. Ya saudara bisa lebih banyak lagi ngumpul sama teman-teman sama anak-anak di rumah ya. Kita baca sama-sama 2, 3. Karena itu saudara-saudara, colek suamimu, colek istrimu, colek teman atau tetanggamu. Karena itu saudara-saudaraku, demi apa? Demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu apa? Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan dan yang kepada siapa? Kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Jempol deh ya. Jadi kalau kita mau mempersembahkan tubuh kita kepada Allah, persembahkan itu yang hidup. Jangan yang udah stroke, yang sudah paru-parunya bolong.
bodoh amat aja nggak bodoh gitu ya. Kita bisa, ayo hati ini bersih aja, enak aja, tulus aja, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan. 3 level, bukan hanya hidup tapi kudus dan yang berkenan. Punya favorit, kita jadi orang-orang yang terfavoritkan. Enak gak terfavorit? Oh iya, tetap, beres ya. Ini ya, ada rengginang, amin. Di perumahan itu terfavorit, beres ya. Apa ya? Beres, ada yang puasa siapa yang kenyang saya. Luar biasa Tuhan Yesus memberkati. Saudara, bapak saya gini, kenapa tahun ini saya tidak diminta takjil? Padahal saya mau nimbang takjil buat masjid. Saya bilang gitu. Janganlah Bu pendeta kan Kristen. Masa Bu pendeta Kristen mau ngasih takjil? Kan daging bukan lagi kami takjilnya. Saya bilang kalau saya kasih batu tangga nggak boleh. Saya bilang gitu. Tapi kalau Ibu pendeta ikhlas ya boleh. Ya udah, saya kasih ya. Saya kasih takjil seperti teman-teman. Jangan dikurangi beban saya. Kalau saya harus beri, kalau saya tidak harus memberi, jangan dikurangi. Ayo, saya mau kasih apa? Bikin apa? Ayo, saya bayar. Berapa karena saya nggak bisa bikin karena ada anak kembar, nggak bisa masak. Jangan. Biasanya takjilan di masjid, takjilan, apalagi hijriah, muludan apa aja ikutan. Kenapa? Saya mau lihat bahwa mereka tahu ada Yesus di hati saya, ada Yesus di hidup saya, dan saya mau jadi orang yang peduli. Amin. Ya, habis ini bangunlah di rumah masing-masing. Kuatkan doa kalian menghadapi Paskah ini. Kita boleh diperbaharui. Amin. Saya undang tim musik, saya undang nggak singelnya aja. Kita akan berdoa. Kita akui lagu ini pujian di hadapan Tuhan, kita bawa kepada Tuhan. Persembahan hidup kita, yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan.
kami Tuhan untuk punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Mesbah doa dengan Tuhan, hubungan yang intim dengan Tuhan, persembahan hidup kami kepada Tuhan Yesus. Selama Tuhan masih memberikan kami waktu, selama Tuhan masih memberikan kami kesempatan, selama Tuhan masih memberikan kami hidup Tuhan Yesus, biar kami boleh menjadi korban persembahan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk teguran-Mu Tuhan. Terima kasih. Biarlah segala pujian, hormat yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Dan hidup kami ke depan Tuhan, hari-hari di depan kami boleh persembahkan untuk hormat kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang telah Tuhan pakai Tuhan Yesus. Bila kiranya Tuhan Engkau urapi lebih lagi Tuhan, Engkau pakai lebih lagi Tuhan Yesus dengan urapan dari tempat yang maha tinggi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat kasih dan kemurahan-Mu. Kami terima kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus dan akan kami lakukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus selamat kami hidup. Haleluya. Kita berdoa untuk persembahan kedua dan diakonia. Bapak kembalikan ucap syukur, kami akan memberikan persembahan Tuhan. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi Tuhan, biar persembahan ini dapat kami pakai menggunakan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan kedua dan persembahan diakonia. Kita akan pujian bagi suka nama Yesus. jemaat bisa berlibur, berkumpul, dan ada kita kembali lagi ibadah yud ya, anak yud tetap ya ada ibadah hari Sabtu jam 6 sore. Terus hari itu seperti hari ini tidak ada perubahan, ada perjamuan suci
untuk awal bulan ya, diharapkan kita pakai baju putih ya. Yang ulang tahun ibu ini tidak ada. Doakan Polres Indonesia Kota Indramayu, Kota Wabi, jemaat yang sakit, jemaat yang tidak hadir. Doakan selalu Bapak Ibu Gembala serta keluarga Pak Sobi. Masuk dalam keuangan gereja. Saldo kas malam minggu ada 617.000, saldo kas pemuda 474.000, saldo kas diakonia ada 634.000, pembangunan ada 16 ya. Yang masih ada ya, 10.000 belum jadi. Saldo kas natal ini juga belum jadi, lupa terus. Kas wanita 2.582.000, saldo kas harus 14.420.000. Yang mau menabung tidak hadir, mereka. Ya, dana kas harus sudah silakan ke Ciloti. Yang nabung untuk Natalila silakan ke bendara masing-masing. Yang mau jadi imam boleh ke saya untuk pasca ya. Nanti di update terakhir yang belum jadi imam monggo silakan. Pasca kita bulan April ya. Terus habis saya kemarin ada beberapa jemaah youth ya. Odin, kapan kita nonton bareng? Kebetulan di bioskop ada film tentang perjamuan terakhir, tentang film Tuhan Yesus. Nah, saya konsultasi Ibu Gembala, kata Ibu Gembala silakan, sok atur waktunya Pak Bideni katanya. Yang nawarin ini, saya udah nanya ke anaknya, maminya mau ngeluarin mobil nggak? Mobil cuma ada satu di gereja merah. Nah, kalian tiket sendiri masing-masing, tapi gereja menyediakan makan siang 1 kali. Nah, kata saya gitu kan. Ternyata sampai detik ini dia belum dapat izin. Jadi kalau Bapak Ibu yang punya mobil mau menyediakan, silakan ya. Buat pemuda youth kita nonton film tentang itu. Soalnya rekomendasi beberapa gereja mengatakan film itu bagus. Saya belum nonton ya. Ya, jadi kalau ada yang mau menyediakan, ya boleh. Jadi tol basic tanggung orang tua, kami juga gereja menanggung si merah ya. Jadi kita berangkat ke Cirebon, paling-paling ada gerejanya lagi ya. Bioskopnya yang ada film itu di Cirebon ya. Jadi kalau Bapak Ibu mengizinkan anak-anaknya untuk nobar, nanti saya kawal ya, nonton bareng, tiket ya kata Ibu Gembala, peganglah uang 100. Ya, anak-anak sudah saya himbau, kalau kalian siap-siap aja. Kalau mobilnya ada, kita jalan. Tapi kalau mobilnya nggak ada, ya udah tabung lagi ya saya kan. Ya udah nanti bilang ke mama ya, bilang ke mama papa kalian masing-masing setuju apa enggak ya. Tiketnya itu kurang lebih kalau biasanya 40-45. ya 45 sampai 50 lah, soalnya CSB kan yang ada itu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu setuju yang mau ngeluarin mobil, kami bersenang hati pemuda remaja untuk nobar. Mumpung mereka ya. Kalau memang ada liburan masing-masing ya nggak apa-apa sih ya. Tapi kalau rame-rame sama pemuda remaja, tidak terbuka untuk Bapak Ibu yang menonton nggak apa-apa. iya, malah itu kebenaran. Kitanya pemudanya kenyang. Iya, nggak apa-apa, boleh. Jadi bareng-bareng apa kita kemungkinan kan minggu ini tapi atau Senin depan itu udah orang udah masuk kerja ya, anak-anak masih libur tapi ya. Senin Selasa itu anak-anak masuk kerja ya, kalian ya, youth ya, kerja kan. Nah, itu pengumuman dari youth, kembalikan kepada orang tua ya, Bapak Ibu yang setuju. Saya kembalikan pengumuman berikutnya kepada Ibu Gembala. Ya, jadi Ibu Bapak, kita mau nonton bareng ceritanya begitu. Kemarin saya udah lihat di layar Ramayana itu cuma 35.000 bayinya. Cuma saya nggak sempat nonton karena Bapak Ibu banyak kerjaan jadi nggak bisa nonton. Ya itulah sih, kalau mau kita koordinir nonton bareng yuk di CSB Cirebon, sekali-kali menghirup udara kota. Wih, ayo mangkat. Bapak Ibu, gimana caranya biar anak-anak kita bisa mangkat? Jamam nyarit ya, nonton bareng jamam nyarit. CSB Cirebon. Oh iya, yang terakhir. Oh iya. Saya belum tahu. Pas. Oh, pas kan. Tahu aja dulu. Yang belum tahu nih kan. Saya nggak tahu kalau ya nonton bareng. Nanti mau nonton bareng. Bapak Ibu boleh ikut. Shalom, Bapak Ibu jemaat.
lengkapnya, tidak dikenakan charge juga untuk sound system. Nanti kita di sana sudah didapat makanan gratis, ya bukan gratis, maksudnya makanan dari sana kita bayar. Jadi bapak ibu di sana ya cukup membawa pakaian ganti aja buat berenang bersama kita. Nanti anak-anak sudah dapat ini tiket terusan untuk main, untuk anak-anak aja ya. Kalau cukup nanti anak remaja juga kita hitung, kalau bisa memadai anak remaja bisa ikut masuk, kita ada kasih tiket terusan juga untuk anak remaja yang bisa main. Jadi di sana kan ada beberapa permainan bisa dipakai semua, kecuali yang tiket-tiket koin-koin gitu yang anak-anak kecil ya, kayak misalnya kayak capit-capit itu nggak di luar itu. Jadi nanti dapat tiket terusan kayak apa namanya, main nonton bioskop, main bongkar. Jadi itu permainan itu cukup lengkap ya. Jadi pasti anak-anak senang. Jadi habis ibadah, kita berangkat ibadah jam 7 sampai selesai ibadah mungkin jam 9. Jam 9 itu nanti kita makan. Setelahnya acara bebas untuk menikmati Joyland. Ya. Itu aja sih dari saya. Semoga kita bisa berjalan dengan lancar ibadah pasarnya. Kita nanti Jumat Agung ya di sana, ibadah Jumat Agung. Ibadah pasar nanti hari Minggu di sini. Terima kasih. Jadi nanti kalau di Joyland kita ibadah, kita bermain, kita berenang, terus kita makan pagi dan makan siang, terus kita ada lomba. Lomba di sana aja tempatnya besar. Jadi anak-anak, pemuda remaja, ibu bapak bisa lomba dengan leluasa Jumat Agung ya itu. Dan kalau yang ada lomba nanti kita bicarakan lagi, bapak ibu kita rembukan di mana kita mau nonton bareng sama anak-anak pemuda remaja di CSD. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Tapi kalau yang nonton sendirian itu kan kayaknya nggak enak ya. Kalau nonton bareng-bareng rasanya enak ya. Jadi kalau mau ikut berangkat, ayo. Bagaimana caranya mengalokasikan semua waktu dan dana. Apalagi sudah, mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Kita naikkan pujian di hadapan Tuhan. Mungkin juga mereka yang sakit Tuhan, kami percaya Tuhan lawati mereka dan Tuhan jamah sembuhkan
menyembuhkan mereka, supaya mereka sama-sama beribadah kepadamu. Ada yang sakit hati mungkin Tuhan, ada yang tidak berkenan dengan teman-teman segereja atau kami para pelayan. Pulihkan hati mereka, sembuhkan, supaya mereka memiliki hati yang baik, karena di dalam hati yang baik ada berkat yang baik pula terjadi. Terima kasih Bapak. Ketika jemaat Tuhan akan pulang berkumpul bersama keluarga, berkat Tuhan menyertai, damai sejahtera Tuhan menyertai, kebaikan Tuhan menyertai. Mereka sampai di pintu rumah mereka, di dalam rumah mereka, dan mereka siap menjadi berkat. Suami-suami yang takut akan Tuhan ditaruh oleh Tuhan, istri-istri yang berdoa ditaruh oleh Tuhan, anak-anak yang manis, yang indah ditaruh di rumah-rumah jemaat. Terima kasih Bapak, terima kasih. Segala pekerjaan dan usaha dibukakan berkat Tuhan, sehingga jemaat Tuhan tidak kekurangan satu pun yang baik. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari angkat hatimu di hadapan Tuhan, kita terima doa bersama. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasih Tuhan ulangan engkau dalam persekutuan dalam kasih Allah Bapa, Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati kita semua.